luar biasa. Luar biasa. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, mulai dari Mas Refli sampai semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Halo besinya kata Ani, Melsi nggak jadi ditahan di kejaksaan. Roy Suryo yang sumringah dan terlihat bisa berteriak ini disorot netizen bukan tanpa alasan. Sebelumnya kubunya sempat menggaungkan terkait kondisi kesehatan Roy Suryo yang menurun. Apakah kondisi sehatnya Roy ini karena doa baik yang pernah disampaikan Gibran? Secara Gibran sempat menyampaikan loh, cepet sembuh ya cenah Besti. Roy yang luar biasa. Luar biasa. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, mulai dari Mas Refli sampai semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Ya, saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Allah menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Alhamdulillah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ikuti saja proses yang ada ya. Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Itu saja doa saya. Tak jadinya Roy Suryo ditahan memang cukup ramai Besti. Ya sosolah ramainya dengan waktu dia ditahan. Bedanya kalau waktu ditahan kuasa hukumnya minta agar media jangan ambil gambar ia menggunakan baju tahanan. Pas tak jadi ditahan gak ada larangan ambil gambar Roy. Roy bahkan tak dikawal saat mendekati para pendukungnya. Kejahatannya bukan sebuah kejahatan yang patut untuk dipamer-pamerkan. Kalau koruptor oke lah. Ini ada perbedaan pendapat mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Kemudian ditangkap, proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Semuanya. Yang HP juga tidak boleh. Ya, mohon kawan-kawan yang HP juga jangan mengambil gambar. Tolong jangan dicolong gambarnya. Nanti kita akan investigasi juga nih. Ya. Kenapa? Jadi ini tidak menghalangi Kebebasan pers loh. Apa hubungannya? Ada hubungannya. Karena nggak dibayar sama Bapak. Yang bayar kantor kami kan bagiannya. Oke, tapi apakah narasumber boleh berkeberatan? Kan boleh. Masa tidak boleh berkeberatan? Loh. Jangan gitu kalau ngomong tersangka. Oh, ngerasain kita tersangka kan? Ya, kita nggak salah. Dan izinkanlah saya akan mendekat ke sahabat-sahabat yang terus membersamai. Bang, selama ada penangguhan ini ada pembatasan aktivitas nggak ada. Oleh jaksa. Nggak ada. Berarti bebas-bebas aja ya, Bang? Ya, sambil menunggu sidang.
Toh juga yang kami lakukan, insya Allah itu adalah untuk demi penelitian dan demi keterbukaan masyarakat. Dan insya Allah kami melakukan ini demi patung keadilan yang tetap menyala. Dewi keadilan. Dewi keadilan yang tetap menyala. Insya Allah. Aktivitas tidak ada. Tidak ada. Insya Allah. Seperti keluar kota mungkin masalahnya. Kami tidak ada. Tidak ada. Insya Allah tidak ada, dan nanti kita juga akan mengurus yang ketika saya kemarin masih dibatasi untuk pergi keluar dari Indonesia. Ya, insya Allah itu nanti akan kita urus. Berarti termasuk untuk pergi Ya, keluar negeri karena itu diperbolehkan. Karena ya itu akan kami tanyakan. Karena itu kan masih di dalam tahap kepolisian. Ya, sekarang kan sudah di level ke kejaksaan. Sehingga insya Allah apa yang terjadi itu ya bisa kita syukuri. Sekali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih tetap sidang. Tapi insya Allah kita kuat bersama. Kondisi yang berbalik pun terlihat dari kubu Ade Darmawan yang sebelumnya seraya beryuforia atas penahanan Roy Suryo kemarin. Kini Ade justru terlihat berapi-api atas dikabulkannya penangguhan penahanan Roy Suryo, Besti. Di sisi lain geger juga nih terkait bocoran video yang diunggah akun YouTube Refli Harun terkait perdebatan tim hukum Roy dan Tifa tentang penjemputan paksa, di mana diduga kala itu masih mendebatkan juga soal kondisi kesehatan. Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan, utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik. Jadi saya minta Bapak Jaksa Agung untuk konferensi pers terbuka agar semua masyarakat melihat bahwa inilah hukum di Republik ini yang bisa ditagih secara politik, yang bisa diperkonflikkan secara politik, berbebas menghina siapapun, bahkan presiden setuju bebas untuk dihina. Besok lusa jangan salahkan ketika masyarakat menjadi amburadul karena penerapan hukum yang semena-mena. Yang butuh keadilan di sini bukan Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi yang butuh keadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah korban bully. Bagaimana seorang datang ke kuburan menghina, mengatakan bahwa ini bukan anak dari ibu itu. Coba bayangkan Pak Prabowo, Bang Dasko, bayangkan kalau ini terjadi terhadap keluarga kita semua. Bayangkan Pak Jaksa Agung, bayangkan Pak Jaksa Agung, kalau Pak Jaksa Agung juga disampaikan seperti itu, didatangin kuburan orang tua Pak Jaksa Agung, mau dilakukan tes DNA, apakah ini membuktikan ini ruang demokrasi? Apakah ini bentuk demokrasi di Republik ini? Pernyataan pendapat itu atau tudingan fitnah keji? Bukan. Oke, rumah sakit mengatakan sudah keadaan baik. Tetapi tata cara mengeluarkan pasien rawat inap tidak bisa dilakukan jam 12 malam, Bang. Itu ada permen kesehatannya, Bang. Kami kalau Abang mau harusnya dari jam 5 tadi. Bang, sudah diberitahu, makanya kami dengan
dokter selama udah berkoordinasi. Sekarang gini, yang dilihat Ya makanya jangan hambat kami sampai jam 12 bang. Dan kan sekarang masih ada waktu bang. Ini kita maksudnya kami kita hanya sedang bicara dari sisi kita sedang mengklarifikasi kelayakan kesehatan pasien, ya. Ini soal nyawa manusia. Bang, jangan jangan menghambatkan waktu lagi sampai jam 12 mau konfirmasi ke siapa. Sekarang kalian kayak Cinderella. Bang, Sebentar. Seolah-olah kalau jam 12 berubah semuanya. Ini kan soal manusia, soal kemanusiaan. Dia sudah sehat dari mana? Kita gugat loh nanti kalau dia nggak ini. ada pasien yang masih diinfus. Tinggal beberapa jam kemudian akan ada penyerahan tersangka. Abang bawa ke sana juga kan pagi-pagi juga abang akan serahkan. Akan apa diajak Sudah saja karena sudah tidak tepat lagi penyerahan. Atau kita nongkrong sini sampai pagi. Kita sama-sama nongkrong. Saya nongkrong sampai pagi di sini, abang nongkrong sampai pagi. Kemudian semua administrasi penanganan perkara pidana ini tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanggung jawab abang selesai besok. Dan kita sama-sama jalan. Itu nggak ada urgensinya pak. Ini mohon maaf, ini bukan dalam rangka apa melakukan penangkapan. Bukan. Penahapan udah selesai. bang, makanya kami datang ke sini itu karena sudah dinyatakan selesai perawatannya. Selesai, tapi tata cara mengeluarkan pasien itu kan tidak melebihi yang pertama. Ada mengeluarkan dengan salah orang masih menggunakan apa keluarkan terus dikontrol oleh publik. Nanti kan apa dikoreksi juga oleh publik gitu loh pak. Ramainya polemik dikabulkannya penangguhan penahanan Roy Suryo memang telah diumumkan Kejari secara resmi melalui preskonnya. Hal tersebut pun seraya membantah apa yang diduga oleh kubu Roy terkait adanya pesanan dalam penangkapan Roy. Lalu benarkah ada peran istri Roy Suryo yang akhirnya bisa membuat Roy gak jadi ditahan? Terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Ya pasti kalau netizen ada yang salfok sama kesehatan Roy yang seger pas bebas. Kalau kalian salfok bagian yang mana nih Besti? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Aneh Besti.